Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu guru di mana saja berada. Terima kasih masih setia di channel Profesi Guru, terkhusus kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kita. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung, monggo Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita amanah menyampaikan informasi-informasi yang sumbernya valid. Berikut akan sampaikan 3 informasi penting untuk guru, PNS, dan P3K. Ini khusus bagi yang belum cair ini Bapak Ibu sekalian, tentang THR, tukin THR, dan sertifikasi. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Nah, ini saya sampaikan karena adanya pertanyaan yang masuk ke kita. Pertanyaannya adalah, apakah THR tambah 100% TPG ini adalah tukin THR cairnya barengan, atau apakah sama dengan yang 50% kemarin harus menyusul? Nah, untuk ini kita akan dalami ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan masukan ini. Untuk pencairan THR ini sendiri, setelah diterbitkannya PP nomor 14 tahun 2024, maka Kemenkyu sudah mengeluarkan juknisnya ya Bapak Ibu sekalian, yakni Permenkyu nomor 15 tahun 2024 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara ya, termasuk PNS dan P3K terkhusus guru. Secara umum dasarnya sama, kita akan lihat juga poin-poin utamanya, di mana di juknisnya disebutkan di poin 15, dalam hal guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari APBN tidak menerima tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E, dapat diberikan tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen yang diterima dalam 1 bulan. Begitu juga untuk dosen ya Bapak Ibu sekalian. Nah, dengan demikian maka Bapak Ibu guru yang tidak dapat TPP dari daerah akan diberikan tukin THR dan tukin gaji 13 ya, artinya ini alokasinya 2 ya untuk tahun 2024 ini. Mana dalam proses pembayarannya sesuai dengan pertanyaan tadi ya, ini kita bisa lihat dari prinsip penerbitan SPM-nya, di mana penerbitan SPM itu sendiri dibagi ya Bapak Ibu sekalian. SPM THR gaji itu khusus untuk PNS TNI Polri, SPM THR untuk P3K juga terpisah, lalu SPM THR untuk pejabat negara juga terpisah, serta SPM THR tunjangan kinerja juga terpisah. Nah, oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa pencairan THR dan tukin THR untuk guru itu pembayarannya terpisah karena SPM-nya terpisah, dan kemungkinan seperti tahun kemarin adalah dicairkan untuk tukinnya ini setelah Lebaran. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk lebih lanjut, di tanggal 21 Maret yang lalu memang Kemenkyu sudah menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran tunjangan hari raya. Ini langsung diberikan kepada kantor KPPN ya Bapak Ibu sekalian. Ini selaku kuasa pengguna anggaran ya. Nah, di mana di sana disebutkan memang bahwa untuk THR tahun 2024 itu sudah mulai bisa dilaksanakan di 21 Maret 2024. Ini poin-poinnya ya untuk aparatur negara dan pensiun. Kemudian untuk SPM THR dan SPM THR keagamaan itu tanggal 22 Maret. Dan poin 3, dasar pembayarannya adalah Undang-Undang APBN 2024 dan di Pasatker berkenaan. Kemudian pemrosesan SP2D atau SPM THR dan SPM THR keagamaan adalah mengikuti ketentuan terkait pengaturan jam layanan. Nah, ini tentunya. Namun hingga di 2 April semalam masih banyak Bapak Ibu sekalian ya yang belum menerima. Nah, ini coba kita dalami apa kendalanya begitu ya. Nah, ini adalah bentuk jenis SPM yang disebutkan oleh Menkyu tadi. Jadi terpisah ya Bapak Ibu sekalian. Tukin adalah 259. Nah, ini masih tukin untuk para pegawai, terutamanya adalah Polri dan prajurit TNI. Untuk guru itu terpisah SPM-nya ya, karena memang harus menyesuaikan kembali ke prinsip pemberian tukin THR-nya. Dan ada informasi terbaru ya, informasi penting yang juga bisa kita ambil dari sini ya, di poin 10 bahwa memperhatikan rentang waktu cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 2024 yang dimulai pada tanggal 8 sampai 15 April, maka rekonsiliasi gaji induk untuk bulan Mei nanti katanya dilakukan mulai tanggal 25 Maret yang lalu. Ini untuk gaji bulan Mei kita nanti, jadi dimajukan ya, mengingat ada cuti di April ini. Lalu di poin 8 ini yang menjadi kendala, kenapa kemudian masih banyak daerah-daerah yang belum menerima THR-nya ya, yakni di poin 8 ya Bapak Ibu sekalian. Saya perhatikan memang di daerah
ada kendala teknis terkait dengan input pengusulan untuk pembayaran dari THR ini sendiri, karena menggunakan aplikasi ya Bapak Ibu sekalian, aplikasi yang ditentukan di poin 8 ini dinyatakan tata cara pembuatan SPM THR dan THR keagamaan tahun 2024 pada aplikasi Sakti sesuai petunjuk teknik aplikasi Sakti sebagaimana terlampir pada lampiran 2. Nah, di sini ada aplikasi baru ya, ini yang kemudian membuat daerah-daerah ada beberapa yang saya perhatikan agak terlambat ini. Ya, ini adalah SPM-nya untuk THR Tukin. Ya, saya ambil contohnya saja. Nah, namun Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang belum menerima THR regulernya ya, pusat memang mengatur pembayarannya paling cepat namun tidak ada batasannya. Merunut pada jadwal cuti bersama, memang paling lama ini kalau kita perhatikan di daerah, pencairan THR kita itu adalah di tanggal 5 April ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi bagi yang belum, ditunggu saja sampai hari Jumat. Ini tadi adalah THR-nya. Jadi sini kita bisa lihat bentuk THR apa saja yang mau di input di sini ya, gaji, THR Tukin dan seterusnya. Nah, lalu terkait dengan penyalurin Tukin THR untuk Bapak Ibu guru, kita juga sudah melakukan komunikasi dengan DJPK Kemenkeu ya terkait ini, terutamanya bagaimana juknisnya, apakah jumlah penerima sebesar 563.000 itu menggunakan data tahun lalu atau bagaimana. Nah, ini adalah balasan dari Kemenkeu, disebutkan nih, dapat disampaikan sesuai PP 14 terkait tunjangan hari raya dan gaji ke-13 untuk guru yang gaji pokoknya bersumber dari APBD tetapi tidak mendapatkan Tukinda atau TPP dapat diberikan paling banyak sebesar TPG atau tamsil guru ASN yang diterima dalam 1 bulan. Nah, baik untuk Tukin THR maupun nanti untuk Tukin gaji 13. Sehingga bagi Bapak Ibu yang tahun lalu dapat, insya Allah tahun ini juga akan dapat 2 kali ya. Adapun mekanisme pembayarannya katanya melalui tambahan TKD 2024. Jadi ini adalah melalui transfer kas daerah ya Bapak Ibu sekalian, bukan seperti tahun lalu melalui dana alokasi umum. Itu pun tambahannya dikirim ya di akhir tahun. Kalau ini langsung ya Bapak Ibu sekalian, untuk ini dikirim di periode TW1 ini. Nah, ini tentu kabar baik kepada Bapak Ibu sekalian sehingga nanti tidaklah seperti tahun lalu lama penantian kita. Nah, disebutkan terkait petunjuk teknis pembayaran dimaksud mohon menunggu informasi selanjutnya. Nah, ini adalah informasi terbaru dari DJPK Kemenkeu dan alhamdulillahnya Bapak Ibu sekalian sudah ada pergerakan di daerah ya. Almana ini sudah ada juga masukan dari rekan-rekan yang menyebutkan ini ya, membalas kami kemarin sudah didata untuk yang 50% TPG dan tahun ini sudah didata lagi yang 100% TPG, tapi sayang yang 50% tahun 2023 sampai hari ini belum dibayarkan gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk tahun lalu memang kalau sudah didata Bapak Ibu sekalian insya Allah akan dibayarkan. Problem paling utamanya kalau saya perhatikan di daerah itu adalah progres penetapan perubahan APBD 2023 yang cukup lambat sehingga kemudian masih banyak rekan-rekan kita yang baru cair bahkan di awal April ini ya. Nah, mudah-mudahan juga yang mengirimkan data tahun lalu juga disegera dicairkan. Namun ini kemudian menjadi kabar baik karena sudah ada progres pengusulan untuk TPG 100% Tukin THR dan gaji ke-13. Nah, bagi Bapak Ibu yang tidak dapat di tahun lalu, ya monggo Bapak Ibu sekalian kita harus bergerak, jangan kita tunggu. Silakan kemudian ditanyakan ke dinas masing-masing. Kalau kita menanyakan semua barangkali ya masukannya banyak, dinas kemudian menindaklanjutinya. Begitu ya. Jangan sampai kalau kita diam nanti tidak dapat juga di tahun ini. Ini dananya ya Bapak Ibu sekalian, jangan salah, bukan dari daerah, tapi ini dananya dari pusat asalkan daerah mengirimkan nama-nama guru yang tidak menerima TPP atau Tukin dari daerah itu. Nah, yang kedua yang mau kita bahas juga ini banyak ditanyakan adalah terkait dengan sertifikasi. Ini ada pertanyaan yang masuk ke kita, apakah ada lagi penarikan data info GTK ya Pak? Karena di tempat saya masih belum valid. Nah, ini kita coba dalami. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa sinkronisasi data atau tarik data terakhir ya dari Dapodi ke info GTK itu adalah sesuai jadwal dari Kemendikbud di Permendikbud nomor 45 tahun 2023 adalah di 31 Maret yang lalu. Jadi itulah penarikan data terakhir ya Bapak Ibu sekalian. Namun ternyata masih banyak Bapak Ibu yang belum valid.
Nah, terkait ini Bapak Ibu bisa pantau ya, pantaunya di Info GTK. Perhatikan di proses validasinya di sini Bapak Ibu sekalian, ini kuncinya ya. Kalau proses validasi tanggalnya di sini masih belum April, itu berarti data Bapak Ibu belum dibaca oleh sistem sejak ditarik data 31 Maret yang lalu. Jadi insya Allah akan masih valid ya, nanti akan berubah ini validasinya di awal April ini gitu ya. Namun bagi Bapak Ibu yang sudah proses validasinya sudah di bulan April di sini Bapak Ibu sekalian, namun belum valid, maka harus dicek lagi apa yang kemudian yang salah di sana sehingga tidak valid ya. Nah, ini proses validasinya atau pembacaan sistem ke Info GTK akan terus berjalan hingga nanti Juni, terutamanya ini kepada Bapak Ibu yang jumlah jamnya di bawah 24 jam. Sehingga kemudian akibat dari proses validasinya yang memang belum update ini Bapak Ibu sekalian di bulan April ya, status kita di Info GTK masih 02 atau belum valid. Nah, inilah faktornya Bapak Ibu sekalian. Yang menyebabkan belum valid itu adalah belum terbacanya jumlah jam, karena tadi proses validasinya masih di bulan Maret yang lalu. Sehingga tampak di sini masih 0 jumlah jamnya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau nanti sudah divalidasi di April ini, maka ini akan berubah sehingga nanti statusnya sudah menjadi hijau. Ini bagi Bapak Ibu yang barangkali sudah menunggu penerbitan SKTP, bahkan sudah ada yang diterbitkan SKTP-nya, ini Bapak Ibu berpeluang ya untuk cair walaupun peluangnya sedikit sebelum Lebaran ini. Namun secara umum dari semua daerah yang kita pantau masih proses validasi, kemudian menunggu validasi dan menunggu penerbitan SKTP ya. Sehingga kemudian kita simpulkan kebanyakan akan dicairkan setelah Lebaran. Itu ya Bapak Ibu sekalian, dan tentunya Bapak Ibu bisa membandingkan ini ke tahun sebelumnya. Di daerah Bapak Ibu tahun sebelumnya untuk sertifikasinya cair di bulan berapa, ya kemungkinan akan maju atau mundur sedikit. Itu ya Bapak Ibu. Nah, barangkali ini informasi yang disampaikan, semoga kiranya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.